Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan selamat datang di channel Mama Hasan and Family. Di video kali ini Mama Hasan mau bagikan resep bikang cungkil ya teman-teman, bikang kuno. Ini dengan dua varian, dengan dua resep berbeda juga. Ada varian yang pakai nangka dan juga pakai daun suji ya. Keduanya sangat enak, istimewa, wajib dicoba karena rasanya sewangi itu dan seenak itu ya. Resep bikang ini 100% anti gagal dan pasti berserat. Simak terus videonya sampai akhir. Oke, langkah pertama kita siapkan dulu sebanyak 400 ml santan dan juga 100 ml endapan daun suji ya. Nah, ini kita aduk dan direbus. Kemudian kita tambahkan 150 gram gula, 150 gram tepung beras dan 150 gram tepung terigu. Nah, kemudian ini kita tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ini ketiga bahan ini kita aduk-aduk, kita campur sebelum kita tuang dengan santan panas dan juga campuran endapan daun suji yang sudah kita rebus tadi ya. Ini kita aduk-aduk, kita tambahkan sedikit demi sedikit sampai membentuk pasta. Nah, di sini aku memakai centong nasi ya teman-teman. Ternyata bikin kue bikang itu nggak harus pakai alat-alat yang canggih, pakai mixer nggak perlu ya. Pokoknya sekiranya kalian bikin itu dalam porsi yang kecil, ini bisa pakai centong nasi seperti ini, asalkan pencampuran atau ngaduk adonannya itu pas dan juga nanti pengapiannya itu benar, pasti bakalan berhasil. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tidak ada tepung yang mentah atau tidak ada tepung yang kering ya. Itu tandanya nanti bisa bersarang itu ketika diaduk itu pastanya ini bisa ditepok-tepok sampai benar-benar licin, halus dan juga bergelembung kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah, seperti ini, jangan hanya diaduk tapi ini ditepok-tepok ya teman-teman sampai menghasilkan adonan yang benar-benar licin dan juga halus. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan and Family, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih dan semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Nah, sampai seperti ini baru kita tambahkan sisa santan dan daun sujinya, kemudian diaduk-aduk perlahan saja sampai benar-benar tercampur merata. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Nah, untuk menambah warna yang lebih cantik ini aku tambahkan pewarna. Nah, kemudian untuk membuat santan kanil atau toppingnya ini diambil dari perasan pertama santan dan diambil bagian atasnya. Kita rebus dengan sedikit garam, kemudian ini sudah siap untuk jadi topping. Oke, lanjut kita siapkan untuk mencetaknya. Di sini aku pakai cetakan diameter 7,5 cm. Aku panaskan sampai benar-benar panas. Kemudian ditambahkan dengan air garam sampai ngebul seperti ini, baru kita tuang untuk adonannya. Nah, kunci keberhasilan dari kue bikang sekali lagi Mama Hasan sampaikan berkali-kali ya, tiap video aku kasih tahu bahwa keberhasilan dari kue bikang itu dari panas cetakannya, bukan pengembang atau pakai saus instan, ragi instan ataupun baking powder ya. Jadi dari panas cetakannya bisa menghasilkan serat yang bagus dan juga cantik, mekar, halus gitu ya. Nah, kalau sudah benar-benar panas untuk cetakannya, ini bisa kelihatan untuk adonannya itu mengembang dan juga membentuk sarang kecil-kecil halus seperti ini. Nah, ini kita tunggu sebentar lagi. Kalau sudah setengah matang atau tinggal sedikit untuk
bagian yang basahnya ini bisa ditambahkan dengan topping santan kanil atau santan arang yang sudah kita rebus tadi ya, seperti ini harum banget aromanya itu sampai ke seluruh dapur ya. Nah ini kita tunggu sampai benar-benar kering, tidak ada adonan yang basah. Kalau ada yang basah, ini kita tunggu sebentar lagi. Bisa juga ditutup ya supaya matang merata, tapi aku enggak ya teman-teman, sebentar aja ini sudah matang atau sudah kering. Jadi kita cungkil untuk bagian yang sudah matang ini saja, kita cungkil di bagian sampingnya saja, kemudian kita rekahkan pakai sendok seperti ini ya. Bisa juga pakai spatula kecil yang dari kayu atau bikin sendiri, itu juga nggak masalah ya. Nah seperti ini, Masya Allah, seratnya juga cantik banget. Ini harum, aroma pandan sucinya berasa banget, harum. Kemudian rasa manis dan juga gurih dari santan arahnya benar-benar belum dimakan aja sudah kebayang enaknya ya teman-teman. Ini direkahkan seperti ini, cantik sekali. Kalau dikasih olesan air garam nih bakalan seperti ini ya hasilnya, tidak lengket, tidak ada adonan yang meninggal tertinggal di cetakannya seperti ini ya. Pokoknya olesannya itu bukan minyak, bukan margarin, tapi air garam. Nah ini kita rekahkan semuanya sampai selesai. Nah sedikit info ya teman-teman, jadi kalau bikang cungkil itu bikang yang jadul ya, sekarang itu banyak banget orang yang jualan bikang cungkil karena memang banyak banget peminatnya. Meskipun kue jadul itu istilahnya banget yang kangen, banyak yang kangen gitu ya teman-teman dengan kue yang satu ini. Jadi kalau kalian mau bikin sendiri di rumah bisa banget cobain resep dari aku. Ini insya Allah anti gagal, bakalan berserat cantik seperti ini asalkan kalian lakukan tips-tipsnya dan juga step-stepnya, cara nyetaknya seperti apa dan juga cara ngaduknya seperti apa. Nah ini dia hasilnya, Masya Allah cantik banget. Warna hijaunya itu lebih alami karena kita menggunakan pewarna daun suji dan juga pewarna makanan yang lain. Dalam satu resep ini aku menghasilkan sekitar 11-12 biji kue ya teman-teman. Jadi lumayan mengobati rasa kangen kue tradisional seperti ini. Nah kita lihat ini tidak ada gosong di belakangnya, dan juga ketika disobek ini lembut tapi juga kenyal, tidak keras sama sekali. Dicobain itu rasanya juga pas banget. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Oke, untuk langkah pertama kita didihkan dulu santannya. Ini sebanyak 900 ml santan. Nah ini kita tambahkan dengan daun pandan dan juga garam ya teman-teman. Untuk garamnya dikira-kira saja. Nah cukup segini aja ya teman-teman. Kemudian siapkan 250 gram gula, 250 gram tepung terigu, dan 250 gram tepung beras. Ini kita aduk-aduk, kemudian ditambahkan dengan 1 sendok makan tepung maizena. Nah ketiga tepung ini kita aduk-aduk dan juga tambahkan sedikit demi sedikit santan dalam keadaan panas ya teman-teman, atau hangat-hangat kuku juga nggak masalah kalau kalian takut adonannya itu bakalan matang. Tapi di sini aku tuangnya perlahan atau sedikit demi sedikit, insya Allah nggak akan matang ya teman-teman untuk adonannya. Nah ini kita aduk-aduk sambil kita tepok-tepok, sambil dituang santan selang-seling sampai adonannya itu membentuk pasta atau tidak ada tepung yang mentah atau kering. Nah seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah sampai seperti ini kita tambahkan sedikit lagi untuk santannya.
Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya. Kalau kalian suka dengan video Mama Hasan and Family, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe-nya ya. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Nah, di sini sampai adonannya seperti ini ya teman-teman. Jadi tidak ada tepung yang kering dan sudah membentuk pasta. Ini kita tepok-tepok dulu, jangan ditambahkan santannya supaya nanti adonannya itu benar-benar halus dan juga cantik. Nah, kalau sudah benar-benar halus baru kita tambahkan sedikit banyak untuk santannya sambil aduk-aduk lagi sampai semua bahannya itu tercampur. Nah, kita lakukan semuanya sampai selesai ya, dicampur semua bahan dan juga santannya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal ini jangan hanya diaduk, tapi bisa juga ditepok-tepok lagi sampai benar-benar ada gelembung-gelembung udaranya yang bisa membentuk sarangnya nanti. Sudah selesai, ini bisa didiamkan 30 menit supaya adonannya lebih bagus lagi. Kemudian kita kasih pewarna atau pasta ya teman-teman. Ini aku pakai pasta pandan dan juga aku juga sudah siapkan ini untuk santan arahnya, atau ada juga yang menyebutnya itu santan kanel ya teman-teman. Kemudian untuk toppingnya di sini aku pakai buah nangka. Ini secukupnya aja, dipotong-potong kecil-kecil sebagai toppingnya nanti. Nah, untuk potongannya sesuaikan aja dengan selera kalian ya. Nah, ini kita potong semuanya sampai selesai. Oke, ini sudah siap dicetak ya teman-teman. Kemudian kita siapkan cetakan dan juga sutil kayu atau sendok bisa juga. Kemudian santan areh dan juga toppingnya sudah siap. Ini kita diamkan, adonan yang sudah didiamkan kemudian kita panaskan dan juga kita olesi dengan air garam. Nah, untuk memanaskan cetakannya untuk menghasilkan serat yang bagus dan juga maksimal, ini harus benar-benar panas. Ketika dioles dengan air garam ini ngebul seperti ini tandanya sudah benar-benar panas ya untuk cetakannya. Karena kunci keberhasilan kue bikang itu dari panas cetakannya ya teman-teman. Karena kalau enggak panas dipastikan nanti enggak akan bersarang, tidak akan berserat, nanti bakalan bantat dan juga bagian belakangnya itu kosong. Nah, setelah benar-benar panas dan juga sudah dioles dengan air garam, ini bisa dituang untuk adonannya. Nah, ini kita tuang semuanya ya teman-teman. Ini aku pakai cetakan 7,5 cm, diameternya segitu dan kedalamannya itu sekitar 3 cm ya. Nah, ini kita panggang atau kita masak sampai setengah matang. Setelah itu baru kita kasih topping nangkanya. Kalau terlalu kering nanti topping nangkanya bakalan nggak nempel ya teman-teman. Jadi setengah matang aja langsung dikasih dengan topping nangkanya biar nanti bisa menyatu dengan kue bikangnya. Nah, seperti ini kita tunggu sampai benar-benar bersarang. Nah, nanti setelah posisi kuenya itu sudah setengah matang seperti ini, baru ini bisa ditambahkan dengan santan arahnya. Jadi ini double topping ya teman-teman, tidak hanya santan arah ditambahkan dengan buah nangka, rasanya lebih enak, lebih harum dan juga gurih. Manisnya itu benar-benar enak banget, pokoknya khas ada buah nangka. Kalau panas cetakan dari panas kompornya kalian tidak merata atau api kompornya itu tidak merata, ini bisa digeser-geser sampai benar-benar matang sempurna seperti ini ya. Nah, kalau tinggal sedikit di bagian yang basah ini bisa dikasih topping ya. Ini topping santan arahnya, ini benar-benar lembut sekali, gurih dan juga creamy.
Ini kita tunggu sampai benar-benar matang, baru ini bisa dicungkil. Nah, untuk bagian yang belum matang ini kita tunggu sampai setengah matang baru dikasih ares seperti yang pertama tadi. Nah, ini untuk yang satu kue ini sudah matang, tidak ada bahan atau tidak ada adonan yang kering. Ini adonan yang basah maksudnya. Maaf ya teman-teman, ini bisa dicungkil ya teman-teman ya. Kita tunggu sampai benar-benar matang. Nah, untuk mencungkilnya di sini aku pakai sutil kayu ya. Oke, ini kita mulai, kita cungkil sedikit aja di bagian sisinya, baru kita cungkil lagi dengan sutil kayu seperti ini. Hasilnya Masya Allah, ini merekah, cantik, berserat banget ya teman-teman. Aroma nangka berpadu dengan aroma santan kental dan juga pandan, ini berpadu manis, cantik dan juga harum banget. Seisi dapur itu berasa harum ya teman-teman. Kalau bikin kue bikang cungkil yang satu ini, kalian wajib coba. Kalau masih gagal bikin kue bikang yang satu ini, bikang cungkil bikang kuno, wajib cobain resep dari aku ya, insya Allah anti gagal. Dan hasilnya seperti ini, berserat halus, cantik dan juga harum banget. Nah, ini kita lanjut, kita cungkil sampai hasilnya seperti ini ya. Dalam satu resep ini aku menghasilkan sekitar 15 biji kue, tergantung dari besar cetakan kalian. Nah, ini dicobain, ini enak banget ya teman-teman, perpaduannya itu pas, manis gurihnya itu pas. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah nonton, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next video.